Teman-teman pernah merasa gelisah nggak sih? Kerja sudah lama tapi tabungan tidak punya sama sekali. Hidup hanya bertahan hidup saja. Jadi di sini yang perlu kita bahas adalah bagaimana caranya kita bisa melampaui itu semua. Sama, dulu saya juga dalam posisi persis seperti orang pada umumnya. Kerja puluhan tahun tapi nggak bisa nabung sama sekali. Kenapa? Yang dulu nol sama sekali, bahkan minus, sekarang sudah punya aset, punya properti, punya rumah, punya mobil, punya passive income. Itu kenapa bisa mulai dari situ? Ini banyak sekali teman-teman yang bertanya seperti itu. Maka kali ini saya akan sharing kepada teman-teman sebelum lari ke sana, sebenarnya adalah bagaimana sih cara Anda berpikir itu seperti apa? Perbedaan yang paling mendasar orang pada umumnya adalah ada beberapa level. Ini sebenarnya karena perbedaan berpikir saja. Ini adalah pola umum, stagnan, yaitu bekerja melakukan rutinitas setiap hari sama hanya untuk bertahan hidup. Makan sudah aman, bayar listrik aman, cicilan rumah, mobil sudah aman. Ketika itu sudah semua terlampaui, ketika itu sudah cukup, maka selesai. Anda akan merasa aman, teman-teman merasa aman. Baru kemudian berbicara tentang uang lebihnya, mau diapakan? Ya udah, investasikan saja. Apa yang mau diinvestasikan? Sisanya saja hampir tidak ada. Apa yang mau diinvestasikan? Jadi kalau kita berbicara investasi ya, sebenarnya investasi tidak melulu harus uang, Anda harus membeli aset, nggak harus itu. Itu yang paling utama dan paling mendasar. Kenapa? Karena uangnya saja belum ada. Masalahnya bukan di situ. Hari ini kamu bekerja setiap hari, lembur, akhir bulan, lalu kemudian Anda dapat gaji. Begitu dapat uang, dipakai buat bayar ini dan itu, akhir bulan habis, lalu terulang kembali persis seperti itu terus, berulang puluhan kali, bahkan puluhan tahun. Ada 5 framework cara berpikir. Berbicara di situ yang paling penting adalah 5 framework level. Ada 5 cara berpikir levelnya seperti apa. Level pertama adalah kerja. Menjadi satu-satunya sumber untuk mendapatkan uang. Menjadikan satu-satunya sumber kamu mendapatkan imbalan. Menukar waktu dengan tenaga. Lalu Anda dibayar. Nyampe di sini tidak ada investasi. Nanti di investasi ini saya akan bicara sama teman-teman. Level pertama adalah level yang paling rendah. Level yang kedua agak lebih naik. Dia lebih sadar. Yaitu income thinking. Dia sudah mulai berpikir nih, ini ada uang sedikit, saya mau investasikan kemana. Lalu level yang ketiga, cash flow thinking. Dia mikir bagaimana uangnya muter. Mulai bisnis kecil-kecilan, nyambi jualan ini, nyambi jualan itu, bantu jualin produk orang lain. Ini di level ketiga. Nah ini sudah lumayan lah. Lalu level keempat, gimana ya aset yang dimiliki itu bisa berkembang, bisa bertambah, bisa berlipat, naik double, jadi 2, jadi 3, jadi 4, dan seterusnya. Dia sudah mulai mikir, oh ini rumah saya kebesaran, saya bagi jadi 3, jadi 2. Yang 2 disewakan, yang 1 ditempati. Dia sudah mulai agar uang ini berkembang. Dan ini yang paling tinggi, yang kelima adalah level sistem. Setelah gaji dikurangi dengan kebutuhan, ada sisa sedikit. Bagaimana itu bisa berkembang? Uangnya kecil, mau dipakai buat modal nggak cukup. Sebenarnya untuk investasi tidak melulu Anda harus beli barang. Investasi adalah gunakan sebagian apa yang kamu punya untuk meningkatkan pikiran kamu. Kadang masalahmu yang sekarang kamu hadapi itu terus bertahun-tahun itu tidak bisa kamu selesaikan bukan karena kamu tidak punya kesempatan, tapi karena memang level kamu ya sebatas nyampe di situ, tidak bisa memecahkan masalah yang ada. Kemampuanmu nyampe di sini, masalahnya sampai di sini. Maka ini sama, sejajar. Nggak bisa masalah yang seperti ini diselesaikan dengan kemampuan yang terbatas seperti ini, nggak bisa. Maka untuk itu adalah kemampuan inilah, skill inilah yang kemudian harus Anda besarkan. Misalkan, kamu punya uang 3 juta, 2 juta, atau berapapun lah itu. Kamu gunakan untuk beli e-course, kamu gunakan untuk seminar, kamu gunakan untuk membaca buku. Itu sangat bermanfaat. Hanya saja kadang teman-teman pengennya berubahnya instan. Kalau Anda pengen berubah instan, misalkan Anda mimpi ada orang yang ngasih Anda modal banyak sekali. Modal 1M. Begitu punya uang 1M, Anda akan mikir lagi. Akan merasa takut kehilangan 1M. Ini saya pakai buat usaha. Ya nanti kalau jalan. Kalau nggak jalan,
nanti saya rugi, nanti kembali nol. Itulah yang terjadi. Rasa ketakutan itulah yang membuat kamu tidak bisa bergerak. Sebenarnya di sini bukan masalah kesempatan, bukan masalah modal, tetapi masalahnya adalah kemampuan berpikir yang kamu miliki tidak sepadan. Levelnya hanya sampai di situ, dan anehnya Anda tidak menaikkan level itu. Di sini yang saya maksud, kamu harus menaikkan level itu. Makanya investasi itu gunakan untuk belajar e-course, belajar seminar, kesana kemari. Gunanya untuk apa? Meningkatkan data, meningkatkan skill yang ada di dalam pikiran kamu. Kalau pikiran kamu, cara kamu berpikir sangat tinggi, maka melihat masalah itu menjadi sangat kecil. Masalahnya di sini. Tapi kemudian cara berpikir kamu sangat tinggi, maka masalah yang di bawah ini akan mudah sekali untuk dipecahkan. Nah, itu masalahnya. Jangan mengharap modal dulu kalau Anda nggak punya skill bagaimana mengelolanya itu. Jadi yang sekarang yang paling penting adalah aset itu jadikan aset pikiran kamu.